Ya pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Pagi kita akan membahas terkait dengan gagalnya Timnas Indonesia melaju ke Piala AFF. Harapan jadi sirna, kecewalah kita. Ya gimana nggak kecewa? Nah inilah yang ditunjukkan oleh warganet dengan muncul tagar pecat STY. Waduh, STY out gitu ya? Memang pahit sih kekalahan ini ya, tapi Iya. apakah ini adalah salah satunya cara untuk melakukan evaluasi? Apakah harus memecat Coach Sintayong atau mungkin ada evaluasi secara sistem gitu ya di persepak bola nasional? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Asari Rangkuti, mantan pemain timnas sepak bola. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Salam. Abang jangan lagi taruh wajah kecewa lah Bang. Ayo Bang, kita move on ya Bang ya. Iya, kemudian ada juga Mas Erwin Fitriansa, pengamat sepak bola. Selamat pagi. Mas Selamat Erwin. pagi Mas Erwin, ketemu Selamat lagi. pagi. Optimis Mas. Harus terus optimis. Baik, dan via Zoom juga sudah terhubung bersama kita Bang Rizal Nova Mujahid, analis dari Drone Emprit. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Rizal Nova Mujahid. Oke. Selamat pagi. Saya langsung pertama mungkin karena ini memang banyak menjadi perbincangan ya di dunia media sosial gitu ya. Kalau di dunia nyata nanti kita tunggu pernyataan dari Erwin sama Bang Azari lah. Nah tapi Mas Rizal Nova mungkin bisa Anda petakan nggak sampai dengan pagi ini masih cukup menjadi trending perbincangan gitu di media sosial kita? Ya memang menyakitkan sekali rupanya kekalahan timnas Garuda ini bagi warganet kita. Tadi pagi itu masih banyak rupanya yang berbicara tentang kekalahan tim Garuda ya. Ada Eric Old itu dari pukul 11 malam sampai tadi pagi itu justru Pak Erick Thohir yang dikecam oleh netizen dengan Eric out gitu ya. Sebelumnya tentu saja banyak sekali ya tagar-tagar atau perbincangan yang berkaitan dengan ini. Misalnya STY tanpa diaspora 0 kayak gitu. Itu ramai tuh seharian kemarin. Lalu selain itu sebelumnya juga ada STY out, lalu ada yang banyak sekali ngomongin tentang PSSI, lalu kekecewaan juga pada Ferrari ya, yang kena kartu merah, lalu dibahas juga tentang Arhan Fikri dan seterusnya. Jadi banyak sekali netizen kita betul-betul ramai membicarakan ini. Saking ramainya, dalam 2 hari saja perbincangannya itu interaksi yang terjadi lebih dari 550 juta interaksi di media sosial. Itu angka yang cukup tinggi ya, meskipun kalau dilihat dari jumlah percakapannya memang hanya 15.000, tetapi interaksinya sangat tinggi. Artinya publik cukup sepakat tuh dengan apa yang disampaikan oleh oleh banyak orang di media sosial kayak gitu. Lalu kalau kita lihat misalkan apa saja sih yang dibicarakan, sebenarnya saya petakan ada 6 besar yang paling banyak dibicarakan. Tentu saja kekalahannya, kritiknya terhadap STY, lalu harapan-harapan ke depan, lalu evaluasi dan masa depan timnas ini kayak gimana kayak gitu ya. Juga perbandingan dengan timnas lain juga. Selain itu adalah kritik terhadap PSSI dan Erick Thohir. Ini ramai justru setelah kritik terhadap STY ramai. Nah, baru orang kemudian mengkritik Erick Thohir dan PSSI. Kira-kira begitu tuh Farhan, Arif dan Malam maksud saya. Maaf. Ya. Baik, Mas Nova, tapi kalau melihat polanya atau trennya dari analisis Drone Emprit ini, apakah ini reaksi publik secara spontan pasca kekalahan dengan Filipina atau ini akumulasi dari performa timnas sebelum-sebelumnya? Kalau dilihat memang sepertinya ini akumulatif ya. Banyak sekali kemudian diunggah prestasi-prestasi atau kekurangan prestasi STY selama lebih dari 5 tahun menjadi pelatih nasional kayak gitu. Sebelumnya kita sempat juga kecewa di Piala AFF ini, kemudian diramaikan kita nggak pernah menang gitu dalam 5 tahun terakhir kayak gitu ya. Sebelumnya kita juga kecewa di kualifikasi Piala
timnas senior kayak gitu. Lalu juga kita juga banyak sekali yang berbicara tentang liga yang terkesan kok kayaknya tidak terlalu berkembang kayak gitu. Itu banyak sekali, jadi akumulasi kekecewaan dari berbagai macam, dan baik dari performa liganya di Indonesia yang kurang, banyak sekali butuh perbaikan, kualitas wasitnya, bagaimana manajemen penontonnya, lalu juga tampilan kita di internasional yang kayaknya masih kurang nih, dengan berbagai macam talenta, dengan berbagai macam dukungan, harusnya kita bisa lebih. Nah, itu yang kemudian memuncak tadi pagi itu ya. Kemarin sampai tadi pagi itu memuncak percakapan seperti itu. Meski demikian tentu saja masih banyak juga, bukan masih banyak, sebenarnya banyak sekali yang mendukung, mengapresiasi kegiatan-kegiatan Sintayong juga, timnas Garuda. Misalnya ada opini yang bilang ada yang menggerakkan buzzer ini untuk menggiring opini bunut tentang Coach STY. Lalu juga ada yang mencoba menarik Korea ya, yang suka Korea gitu, dengan mengamplifikasi salah satu artis ya, Hyun Suk kalau tidak salah namanya, yang meminta agar Teome Indonesia tetap mendukung Sintayong kayak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi meskipun kekecewaan, dan kalau kita lihat klasternya, perbincangan kemarin itu sebenarnya klasternya agak terbatas ya. Klasternya pada penyuka sepak bola, memang pada orang-orang yang banyak sekali berbicara sepak bola. Berbeda dengan sebelumnya, itu banyak sekali klaster-klaster politik, tetapi dalam perbincangan kali ini benar-benar murni penggemar sepak bola, pengamat sepak bola, penyuka sepak bola yang berbicara tentang ini, yang khawatir ke depan Indonesia akan seperti apa jika terus-terusan timnasnya didominasi oleh diaspora dan terusnya. Liganya tidak terlalu banyak berkembang, manajemen penonton dan fans sepak bola juga kurang baik. Nah, itu yang menjadi perbincangan, menjadi pertanyaan publik. PSSI seperti apa ke depannya? Kira-kira strategi begitu. Oke, saya ke Bung Erwin Fitriansah dan juga Bang Ashari Rangkuti. Tapi sedikit aja ya Mas Nova ya. Soal Bung Towel. Wah, kalau namanya Bung Towel ini pasti rame di medsos nih, Mas Nova. Menyatakan jangan kirim anak pramuka ke medan perang. Ada nggak ini menjadi potret Anda di drone emprit pernyataan Towel ini? Ketawa Anda langsung kan, saya tanya Towel langsung. Bung Toel sendiri menjadi trending topik di Twitter dan juga menjadi FYP di beberapa di TikTok gitu ya. Toel tentu sangat keras, kritik-kritiknya sangat keras pada Coach STY, dan banyak sekali yang mengatakan betul sekali apa yang dikatakan oleh Toel, betul sekali apa yang dikritik dan diprediksi oleh Toel terjadilah sekarang ini. Kita lihat hasilnya di Filipina lawan Indonesia kemarin, kira-kira begitu ya. Jadi banyak sekali dukungan pada 2 hari kemarin. Oke. Silakan Bung Erwin. Ya, yang soal apa nih? Soal Bung Towel dulu boleh tuh kalau misalnya. Enggak, kita bukan komentarin Bung Towelnya. Pernyataan Towel ini benar atau salah ini? Ya, analoginya mungkin benar ya. Karena yang dikirim ini kan pemain-pemain tim U22. Ya, sementara lawan-lawan ini kan turnamen, bukan turnamen kelompok umur senior gitu, semua ya. itu. Turnamen level senior itu. Meskipun mungkin di lawan-lawannya Laos, Myanmar itu juga ada pemain-pemain yang di bawah 23 tahun, tapi itu mix dengan pemain-pemain yang lebih senior. Tapi apakah mayoritas mereka? Filipina juga seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada yang sebesar pemain-pemain Indonesia dalam rataan usianya itu yang paling muda gitu, 20 sekian kalau Indonesia. Yang paling tua usianya di Indonesia itu kan Asnawi, 25 tahun. Selainnya itu kebanyakan di bawah 22 tahun, bahkan pemain seperti Arkan Kakak masih 17 tahun. Marcelino masih 20 tahun. AFF, ya? Iya, artinya pemain-pemain Indonesia memang pemain yang paling muda gitu, rataan timnya secara usia dari lawan-lawannya. Salah atau benar menempatkan para pemain ini di ajang Piala ASEAN Championship? Nah, salah atau benar itu dilihat dari perspektif mana gitu. Waktu mau berangkat, kalau kita ingat gitu ya, waktu mau berangkat pemilihan pemain, kenapa kok U22 ini yang dikirim? Karena PSSI bilang bahwa ini untuk membentuk tim
ke SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Kalau misalnya perspektifnya ini yang dilihat, ya nggak salah dong, gitu kan, untuk persiapan tim gitu. Tapi kalau misalnya perspektifnya kita mau juara, karena belum pernah juara Indonesia di AFF. Jadi perspektifnya berbeda-beda. Iya, harus dilihat dari perspektif yang Berarti berbeda. tepat atau tidak nih? Itu pertanyaannya. Nah, makanya harus dilihat dulu di perspektif yang mana gitu. Kalau di perspektif mau mempersiapkan tim, ya tapi sah-sah kan aja gitu. hasilnya membuktikan Nah, bahwa singkir udah kita. mungkin Nah, ini saja berarti itu lihatnya bukan dari perspektif keputusan yang pengen bijak. juara. Oke. Karena kan 6 kali runner up nih, belum pernah juara. Iya. Kalau lihat dari perspektif mau juara, kenapa kirim tim yang U22 gitu? Oke. Susah untuk bersaing Sorry. gitu. 6 kali ya? 6 kali runner up. Berarti kita haus ini. Haus banget, bukan haus aja. Nah, gitu itu dia. Makanya perspektifnya dari mana dulu nih ngelihatnya. Kalau Ya mau nggak salah juara dong kalau netizen atau warganet atau masyarakat Indonesia mengidamkan. Nah, saya pakai istilah mengidamkan gitu loh. Ya wajar. Kita menang gitu. Wajar. Untuk menang, untuk juara itu wajar. Untuk menginginkan juara. Karena Piala AFF ini kan level tertinggi di level ASEAN gitu ya. Piala yang levelnya tertinggi di ASEAN. Dan kita belum pernah juara. Thailand udah kenyang juara, Vietnam udah pernah juara, Malaysia udah pernah juara, Singapura udah pernah juara. Yang belum pernah juara siapa? Myanmar, Kamboja, Indonesia, Timor Leste, Brunei, Filipina. Ya itu yang belum pernah juara. Faktanya seperti itu gitu. Jadi sekali lagi, salah atau benar dilihat dari perspektif mana nih. Kalau untuk perspektif kasih kesempatan pemain U22 main, bentuk kerangka tim seperti apa, ya nggak salah gitu. Tapi kalau perspektifnya kita mau juara, ya jangan dikirim yang U22 Tapi sulit dong. juga Bang Azhari kalau dikatakan nggak salah Bang Azhari. Karena apa? Perangnya sudah di depan mata Bang. Kan begitu ya Bang Erwin ya? Iya. Ini perangnya sudah di depan mata. Tapi kok misalnya dikasih kesempatan untuk latihan, ya ini salah dong gitu. Bang Azhari komentar gimana? Ya, saya rasa ya sama dengan Bang Erwin ya. Jadi kalau kita ngelihat perspektifnya tadi untuk yang juaraan itu ya harus yang untuk pembinaan oke, sesuai lah dengan ini kita jangka panjang. Tapi kalau untuk kita mengejar juara yang kita haus juara yang tadi kata tadi ya kita mau nggak mau haus kita gitu. ngidam, kita apa semuanya. Ya. Tapi ini kan Asian Championship gitu, Piala AFF. Apakah Bergengsi. tepat memberikan peluang, kesempatan kepada pemain muda dengan tujuan itu kita mengenyampingkan bahwa kita harus punya kesempatan nih ke AFF di final minimal. Betul, tadi kata Bang Erwin juga sependapat perspektif apa kalau kita pengen juara, tapi kalau enggak juga banyak alternatif juga. Di liga ini kan banyak pemain-pemain yang senior ya, seperti kenapa kita tidak combine aja dengan yang muda. Kan gitu, itu menurut kan, iya dikombinasi dengan yang muda kan banyak ya, seperti adanya aturan baru dengan 8 pemain asing. Menurut saya banyak peluang yang Ada harus kita kesempatannya. manfaatkan untuk itu. Itu sih menurut saya sih. Oke, nah tapi Bang Azhari melihatnya begini, jika dikombin misalnya begitu. Karena mungkin gini ya, saya nggak kenal STY masalahnya, tapi saya berusaha menyelami beliau lah gitu ya. Saya berpikiran gini, mungkin STY tidak mau mengkombinasikan karena menurut dia para pemain senior yang sudah kancahnya atau kelasnya di Piala Dunia gitu mungkin ini kurang cocok, kurang pantas, nggak masuk nih mungkin sama yang U22 atau yang junior ini. Anda sependapat nggak dengan kalimat itu? Boleh saya, tapi kalau saya ngelihat begini, Bang. Di liga-liga itu kan nggak semayoritas pemain Piala Dunia juga. Kan banyak yang seperti ada Barito, ada semua banyak yang pemain-pemain asing itu yang naturalisasi, menurut saya sih mereka potensi juga untuk dicoba. Jadi alangkah kenapa nggak dicoba seperti yang Piala Dunia ini, ada yang dari naturalisasi, ada yang lokal. Nah itu kenapa nggak dicoba di turnamen ini? Menurut saya sih itu perlu. Tapi kalau tadi perspektif yang untuk kita hanya targetnya untuk ke depannya yang itu mencoba untuk usia yang seperti ini, itu juga nggak sah-sah saja. Sah-sah saja. Nggak masalah. Jadi kalau saya sebagai pelaku, saya kenapa tidak kenapa nggak melibatkan yang pemain-pemain liga yang senior-senior seperti ada naturalisasi yang 8 sekarang ini, itu menurut saya sih perlu dipikirkan Itu bisa juga. memacu dan melecut. Menurut saya bisa saja. Apa salahnya, apa bedanya dengan yang Piala Dunia ini ada pemain hampir mayoritas pemain naturalisasi. Jadi menurut saya itu di liga. Menurut Anda kenapa STY tidak menerapkan itu? Nah, itu yang kita nggak tahu karena STY juga punya game plan sendiri ya, punya pandangan sendiri yang kita tidak tahu. Iya, jangan-jangan filosofi dari strategi STY ini tidak cocok dengan karakter sepak bola Indonesia ya. Kita akan bahas nanti, tapi kita harus jeda dulu setelah lagi pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita ke Bang Azhari tadi. Bang Azhari, menurut Anda apakah filosofi dari strategi Sintayong ini sudah cocok dengan karakter sepak bola Indonesia? Menurut saya ya mungkin Sintayong juga sudah jauh sebelumnya sudah memantau kemampuan tim kita sehingga dia menerapkan game plan-nya itu ya sesuai dari dia dan bisa yang diterapkan, makanya pemilihan itu ya
Anda ikut saya berarti Anda sudah bisa mengikuti game plan saya. Iya. Menurut saya sih mungkin itu. Tapi kalau Anda jadi pelatih, apa sih yang mau Anda benahi? Kalau saya jadi pelatih menurut saya sih tinggal mental aja dari segala teknik semua itu saya rasa apalagi sudah bicara di nasional ya, pasti anak-anak itu sudah menguasai dari skill individu, teknik individu. Nah, kuncinya sekarang adalah mental. Mental aja bagaimana mental bermain yang untuk menangkan pertandingan itu menurut saya sih itu yang salah satu utama. Kalau lagi pemberitaan nih Bung Erwin cukup banyak ya sepertinya yang masih juga memberikan harapan sebetulnya untuk skuad kemarin di AFF. Contoh aja misalnya mengatakan netizen usai Indonesia gagal di Piala AFF, Piala Dunia rezeki kita. Wow, katanya begitu. Jadi biarlah AFF ini menjadi catatan sejarah, tapi jangan dilupakan tahapan Piala Dunia yang masih ada di depan, kan Masih begitu kan? optimis ya? Masih optimis begitu. Ya artinya masih ada nih suara-suara optimisme dari netizen. Meskipun kalau Mas Rizal Nova mengatakan sedikit sih katanya gitu, lebih banyak yang mungkin mengkritik ya gitu. Anda setuju dengan itu? Ya, hidup ini kan harus tetap optimis. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Piala Dunia itu Indonesia kan juga masih punya peluang yang besar gitu untuk bisa lolos langsung ataupun lolos ke babak keempat gitu ya. Meskipun pemain-pemainnya ini beda gitu. Jadi artinya optimisme itu memang harus diapungkan terus gitu. Apalagi kalau mengingat bahwa tim yang di AFF ini bukan tim senior gitu. Betul. Tim yang mayoritas pemainnya U22. Tapi sekali lagi, kegagalan di Piala AFF ini harusnya bisa membuka mata ke semua orang bahwa pelatih itu ya harus dievaluasi. Selama ini kalau kita evaluasi pelatih, selalu dikatakan ini gengnya Bung Toel nih gitu. Gitu. Kita sebut Bung Toel ya karena selalu seperti itu. Padahal ya kayak saya wartawan gitu, nggak ada kepentingan kok gitu. Hanya mau memberikan masukan. Mantan pemain seperti Bang Azhari. Iya. Apa kepentingannya? Kepentingannya hanya pengen supaya tim nasional bagus. Karena beliau pernah ada di rumput. Rumput. Artinya gini, saya pernah mengalami, saya wawancara pemain tim nasional, minta masukan. Itu pemain tim nasionalnya itu, mantan pemain tim nasional itu, diserang sama netizen gitu. Sampai bilang, Mas saya kapok deh, nggak mau komentar lagi deh gitu. Padahal maksudnya untuk memberikan masukan ke adik-adiknya gitu. Iya. Jadi artinya kembali lagi bahwa evaluasi itu untuk pelatih tim nasional itu harus ya. Iya, jangankan kalah, menang aja masih Dari bisa Asian dievaluasi. Championship ini perlu nggak ada evaluasi? Ya perlu, harus. Tapi apakah evaluasinya hanya kepada coachnya seperti saja? apa? Ya evaluasi? secara keseluruhan lah. Ada pemainnya yang pasti harus dievaluasi. Coachnya juga harus dievaluasi, PSSI juga harus introspeksi juga gitu. Apakah benar merestui Coach Sintayong membawa tim U22 ini ke Piala AFF ini? Apakah tindakan yang benar? Supaya kalau misalnya ada AFF lagi, tim mana nih yang mau dikirim nih? Iya kan? Karena kan jadi kontroversi juga sekarang kan. Ini misalnya kalau yang tim senior yang dikirim, ya kan? Coach Sintayong juga bilang kalau misalnya tim pemain senior bisa juara gitu. Meskipun itu kan belum tentu juga. Siapa yang bisa menjamin kalau bola kan bundar ya? Iya, kalau kotak dadu. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa kalau misalnya pemain senior yang diturunkan di ajang ini akan menjadi juara gitu. Jadi evaluasi itu pasti harus Tapi kalau dilakukan. komentar-komentar netizen itu emang cukup menarik loh Bung Erwin. Karena sama Bang Azhari juga ya. Saya ke Bang Azhari kalau gitu. Jadi gini, ada komentar segini. Melihat performa permainan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, ya. Ini ibaratnya menghadapi negara di Asia Tenggara itu kecil katanya. Ibaratnya udah kemenangan tuh seharusnya di depan mata gitu. Anda sepakat dengan itu? Anda melihat membandingkan permainan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia, melihat permainan Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina. Kira-kira bagaimana Bang Azhari? Gini. Ada keyakinan nggak Anda bisa menang nih kalau timnas senior nih? Gitu. Ini satu juga bahwa mungkin orang sudah tahu di dunia ini bahwa Indonesia di Piala Dunia sudah menunjukkan sesuatu prestasi yang lumayan belum baik. Dan itu diakui dunia. Nah, harus diakuin. Nah, begitu juga mungkin dari negara-negara di Piala AFF ini itu juga motivasinya untuk mengalahkan Indonesia. Dia nggak ngelihat bahwa Indonesia ini junior apa enggak, pokoknya ngalahkan Indonesia ya udah motivasinya luar biasa menurut saya. Indonesia mutlak. Nah, gitu, itu. Jadi ada suatu kebanggaan juga dia mengalahkan Indonesia. Jadi harusnya pemain kita juga harus siap mental untuk menghadapi situasi itu. Apalagi Pauria kemarin kan kita, wah di Piala Dunia Indonesia nih bagus. Wah ini harusnya mereka nggak ngelihat situ. Kita ngelihat yang Indonesia yang mewakili di turnamen apapun mereka menganggap, wah ini Indonesia. Makanya kita lihat semangatnya Filipina, Laos tuh ngelawan Indonesia.
Menurut saya sih luar biasa. Iya. Menurut saya. Artinya belum kelasnya juga U22 menghadapi mereka. Pokoknya dia motivasi untuk mengalahkan Indonesia dia. Dia nggak ngelihat 22-nya, usia dia, pokoknya dia mengalahkan Indonesia udah menurut saya dia udah all out dia. Kalah gitu. Iya. Ini gengsi mungkin Ya. Itu Mungkin menurut saya modalnya juga itu dari negara-negara lain. Iya, harusnya kita harus lebih, mental kita harus lebih kuat. Karena kita sudah dianggap sebagai satu tim yang luar biasa. Tapi taruh, emang pemain timnas kita kena mental kemarin? Kalau kata Bang Azari, Will, mental juga harus gini. Jadi kena mental nggak timnas kita kemarin? Dalam kondisi seperti lawan Filipina, itu menurut saya tekanannya berat. Berarti kena mental dong? Ya terkena mental atau enggak, yang jelas faktanya adalah kita harus menang. Itu yang pertama. Terus main setelah kalah dari Vietnam, kita harus menang, Indonesia harus menang. Menghadapi pemain-pemain yang menurut saya punya pengalaman yang cukup lumayan, pemain Filipina. Pemain Filipina itu banyak pemain abroadnya yang nggak main di Filipina, banyak yang main di Jerman, di Inggris, meskipun nggak di top levelnya. Dalam situasi seperti itu, tekanan itu kan akan semakin berat. Provokasi lawan, ya tekanan untuk bisa mencetak gol supaya menang, supaya mengamankan tiket ke semifinal, kena provokasi ya akhirnya itu yang terjadi. Pasti ada faktor non teknis yang membebani dari pemain dalam kondisi seperti itu. Apalagi kalau mengingat bahwa mereka pemain-pemain U22 gitu, yang secara jam terbang juga mungkin belum sebanyak kalau yang senior main gitu kan. Berarti support dan dukungan kita bermain di kandang sendiri itu tidak mempengaruhi begitu ya mental dari para pemain? Ya mungkin berpengaruh gitu ya. Tapi ketika sudah tampil di lapangan gitu, itu kan juga pengaruhnya kan lain. Ada provokasi dari lawan, tackling ya, dinakalin oleh lawan, dijailin oleh lawan, itu pasti juga akan berpengaruh. Ya supporter datang ke stadion membuat semangat, iya pasti. Ke-12 itu tuh kan iya, pasti semangat kan? gitu. Tapi ketika sudah berhadapan dengan lawan gitu ya, supporter kan dari tribun aja, nggak bisa ikut bantuin main gitu kan. Sebelum bertanding kita sempat membahas juga nih, Mas Erwin, terkait harusnya di pertandingan ini Indonesia lebih fokus untuk bertahan. Karena kan kalau seri minimal kita bisa ya dapat poin. Itu apakah kemarin timnas Indonesia ini kurang bertahan gitu? Peluang untuk bisa menang sebenarnya terbuka kok. Sebelum kejadian kartu merah ya. Iya, menguasai permainan, ya peluangnya banyak. Salah satu peluang tadi kan kita lihat ya Marcelino yang kena tiang gawang tadi. Tapi setelah kejadian kartu merah itu banyak berubah gitu. Meskipun meskipun masih bisa mengimbangi gitu ya. Ya, meskipun masih bisa mengimbangi, tapi kan Filipina juga nggak bisa bikin gol lewat open play. Bikin golnya lewat penalti. Artinya secara permainan kalau menurut saya progresnya meningkat dari lawan Laos ya. Lawan Laos 3-3, lawan Vietnam kalah 1-0, tapi secara permainan Vietnam juga nggak gampang untuk menang main di Vietnam. Waktu main lawan Filipina itu progresnya meningkat kalau menurut saya. Tapi itu nggak cukup untuk meloloskan Indonesia ke semifinal karena kalah. Kenapa nggak cukup? Ya secara permainan akhirnya kalah gitu. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kita kalah karena nggak bisa mencetak gol. Ya dari 4 pertandingan yang cetak gol itu kan hanya pemain belakang aja. Asnawi, Kadek Arel, Ferrari. Nggak ada pemain depan yang bisa mencetak gol. Itu salah satu mungkin evaluasi yang kelihatan ya. Lini depan itu masih belum bisa mencetak gol. Penyelesaian akhir lemah. Bang Azari? Iya sama, tapi kita lihat juga dari sini ya, dari penampilan Filipina menurut saya ini luar biasa. Yang kita selama ini kita tidak tahu ya. Harusnya kan melihat perjalanan Filipina ini menjadi perhatian buat pemain kita. Kita lihat dari penampilan Filipina ini menurut saya sih wah semangatnya dan kemudian posisi bolnya juga menurut saya juga lumayan bagus. Jadi itu yang saya bilang tadi, karena melihat Indonesia motivasinya itu beda untuk mengalahkan Indonesia. Itu sih karena masih atmosfer dari pra Piala Dunia itu masih mempengaruhi menurut motivasi negara-negara lain. Baik. Mungkin kalau dari segi evaluasi apa nih catatan? Mungkin kan kalau secara general tadi bisa dari pelatihnya, kemudian bisa dari pemainnya, bisa dari PSSI-nya juga. Tapi secara mendetail itu apa sebenarnya yang menjadi kelemahan utama yang harus dievaluasi, Bang Azari? Kalau saya sih melihatnya tadi yang dibilang Bung Erwin bahwa evaluasi menyeluruh ya. Nah makanya saya terutama di Dirteknya. Ini Dirteknya sebetulnya Direktur Tekniknya harus paham tentang kondisi seperti ini. Dia yang berwenang untuk mengevaluasi kepada STY. Jobdesk Dirtek ini? Nah itu yang saya tidak tahu di dalam sekarang ini kan saya juga nggak tahu kondisinya apakah seperti apa. Kalau kita ngeliat BTN dalam arti ini BTN ya. Itu ada Pak Marji, kita tahu Pak Marji kan sebagai manajer, ya. Selama ini kita nggak tahu siapa yang duduk di Dirtek itu saya belum tahu sampai sekarang ini. Nah itu menurut saya dia yang berperan penting
untuk mengevaluasi pertandingan-pertandingan. Setiap pertandingan, misalnya pertandingan event ini, apa yang harus dilakukan? Apa informasinya, mau pemecatan ST dan sebagainya, itu Dirtek itu berperan dalam hal ini. Itu yang bisa menjembatani antara Pak Ketua Umum sama si. Oke, saya ke Mas Rizal Nova Mujahid. Mas masih bergabung bersama kami ya, Mas. Apalagi Mas yang menjadi perbincangan menarik ya untuk kita ketahui lagi nih di dunia media sosial, Mas Rizal Nova? Kalau pertandingan kemarin sih sebenarnya publik mengapresiasi, betul sekali itu. Publik sangat mengapresiasi, dan kayaknya setiap kali timnas Garuda kita bertanding tidak ada tuh kata yang tidak menyemangati, mengapresiasi tampilan mereka di rumput ya. Bahkan kemarin itu diapresiasi betul, meskipun bermain dengan 10 pemain, mereka masih mampu berlaga dengan baik melawan Filipina kayak gitu. Tapi juga banyak sekali yang meminta betul evaluasi kepada STY, Erick Thohir dan PSSI. Ini sebenarnya mau kemana sih sepak bola Indonesia kita ke depan? Karena dianggap masih banyak perbaikan-perbaikan gitu ya. Lalu hal yang jadi sorotan juga misalnya adalah konsekuensi dari ranking Indonesia yang di FIFA yang merosot. Ini jadi pertanyaan juga, karena harusnya jika permainan, kalau kemarin permainan itu kelihatannya baik dan kita tidak melakukan kesalahan gitu, Ferrari banyak yang mengecam ya, meski banyak juga yang mendukung, tetapi harusnya jika permainan itu berjalan dengan baik, pemilihan pemainnya juga bagus gitu, strategi-strategi di lapangannya juga bisa dieksekusi dengan baik oleh pemain dan oleh Pak STY, Coach STY, harusnya kita rankingnya itu tidak akan merosot jika permainannya bagus gitu. Jadi kalau publik sih secara umum dukung Garuda Indonesia itu kayaknya sudah mendarah daging. Apapun yang terjadi, kritik hanya ditujukan kepada organisasi PSSI, Pak STY, dan juga Pak Erick Thohir. Tidak ada kritik kepada pemain selama ini yang saya lihat. Gitu, Mas. Baik Mas Rizal, kalau tadi kan kita bahas evaluasi dengan Bung Erwin dan juga dengan Bang Asari. Kalau dari netizen sendiri, evaluasi yang paling banyak mengarah ke apa nih? STY. Mengarah ke siapa? Yang harus dievaluasi karena pemilihan pemain, terus bagaimana cara dia strategi di lapangannya itu dinilai kurang ya. Selain itu juga kemudian kan dibongkar juga tuh prestasinya selama 5 tahun apa saja dan kekurangan prestasinya apa saja selama 5 tahun lebih. Harusnya bisa banyak yang bisa dilakukan kayak gitu. Selain kepada STY juga yang perlu dievaluasi adalah terutama pada PSSI-nya, karena dinilai mempertahankan STY ini pertimbangannya apa? Dinilai ada kurang transparansi gitu ya. Banyak tuh yang menilai keputusan-keputusan besar di PSSI itu tidak mampu dijelaskan kepada publik dengan baik sehingga transparansinya kurang. Termasuk dalam hal ini adalah perpanjangan STY beberapa kali gitu. Memang sempat terkendala oleh COVID dan sebagainya, orang memaklumi itu. Tetapi lebih dari 5 tahun melatih Indonesia itu bukan hal yang singkat. Selain itu tanggung jawab STY juga kan tidak semata pada timnas Indonesia saja, tetapi juga pada bagaimana liganya di Indonesia juga berjalan sehingga ada itu ya, ada pemain-pemain baru yang berkualitas itu. Nah, dianggap STY agak melupakan klub-klub di Indonesia kayak gitu. Saya kira itu yang paling banyak dikritik terhadap STY dan PSSI. Ya, Mas Rizal, selain kritik, tadi Anda juga menyajikan data bahwa ada juga respon positif dan juga harapan dari netizen. Apa harapan terbesar netizen saat ini pasca kekalahan di AFF ini? Harapannya
Kalau dari kemarin sih yang paling besar memang agar jangan dibully itu, Ferrari jangan dibully tentu saja perempatan, dan secara umum tim kita jangan dibully, itu sih harapan yang paling pendeknya. Tetapi yang paling banyak adalah kemampuan timnas Indonesia berlaga di kancah internasional itu harus perlu ditingkatkan. Misalnya permainan-permainan kita di Piala Dunia nanti ya, kita belum selesai, itu juga harus perlu diperhatikan, tidak hanya di AFF saja. AFF sudah selesai, jadi kalau kita lihat banyak sekali kata yang paling banyak beredar di media sosial tentang timnas ya, tentang permainan kita kemarin, itu ada dua kata yang menyakitkan sebenarnya, adalah kata gagal dan kata tersingkir. Itu sangat emosional gitu ya. Tetapi meskipun demikian, optimisme kepada timnas Indonesia itu tetap ada, dukungan pada Indonesia tetap ada, dan harapannya adalah PSSI segera melakukan perbaikan agar liga kita lebih baik, agar agar STY ini dinilai selalu dibela gitu ya. Meskipun banyak celah-celah yang tidak dilakukan oleh STY, banyak celah-celah perbaikan yang harusnya bisa dilakukan oleh STY. Nah, ini yang sedang ditunggu oleh publik, sehingga ketika Erick Thohir mengatakan STY akan dievaluasi, timnas akan dievaluasi, publik menunggu poin-poin apa saja yang akan dievaluasi oleh Erick Thohir pada timnas dan pada STY. Jadi harapannya tentu saja Indonesia akan lebih baik ke depan, dan sedang menunggu yang mana nih yang bakalan dievaluasi, poin-poin apa yang bakal dievaluasi. Karena kalau pada pemain, kalau sudah di lapangan itu ya kita ya mendukung sekali, tetapi sebelum pemain di lapangan, itu yang selalu dipertanyakan, sudah tepatkah strateginya, pemainnya, dan sebagainya. Oke. Untuk ketiga narasumber kami pada pagi hari ini, saya mengutip pernyataan dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Kan sejak awal saya sudah bilang di AFF ini, kita targetnya berikan yang terbaik. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain, kita harusnya bisa minimal lolos semifinal Piala AFF. Dan dari sisi ini tentu PSSI akan melakukan terus evaluasi ke depannya. Kita tunggu evaluasi PSSI seperti apa. Terima kasih Mas Riza Nova, terima kasih Bung Erwin, terima kasih. Bang Azhari Prangkuti, terima kasih.